Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat ya, serta dilancarkan seluruh kegiatannya. Selamat datang kembali di channel saya, Reski Fajriansyah. Senang sekali ya bisa hadir kembali dan ditemani dengan kalian semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah subscribe channel ini dan sudah like juga video-video sebelumnya. Terima kasih banget semuanya karena dukungan kalian itu membuat saya semakin semangat membagikan informasi tentang perkembangan timnas kita. Dan buat teman-teman yang belum sempat subscribe ya, mohon bantuannya untuk di subscribe channel ini karena bantuan kalian juga sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Oh iya guys, hari ini kita akan membahas tentang persiapan adik-adik kita ya timnas U17 ini untuk menghadapi pertandingan kedua melawan Qatar di lanjutan Piala Asia U17. Kita akan membahas tentang strategi, formasi, game plan apa yang akan disiapkan oleh Coach Kurniawan dan tentunya Qatar ya. Kita juga coba membaca kekuatannya Qatar dan kelemahan apa yang bisa kita manfaatkan dari yang dimiliki Qatar ya. Dan tanpa berlama-lama mari kita masuk ke pembahasannya guys. Kita mulai dari hasil laga perdana ya. Indonesia sukses mengalahkan Cina 1-0 berkat gol Keanu Sanjaya di menit akhir ya. Sementara Qatar kalah 1-3 dari Jepang. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah Qatar sempat unggul di babak pertama. Skor 1-0 untuk Qatar itu bertahan hingga jeda, guys. Gol dari Qatar membuat Jepang kesulitan di 45 menit awal. Namun di babak kedua Jepang bangkit dan mencetak 3 gol beruntun. Ini menunjukkan kalau Qatar punya start bagus tapi stamina mereka ambruk di babak kedua, guys. Dari sisi taktik, Indonesia bermain dengan formasi adaptif ya. Di pertandingan pertama kita lihat formasi yang diterapkan adalah 5-4-1 dan bisa bertransformasi menjadi 3-4-3 saat menyerang ya. Ini membuat lawan kesulitan menembus pertahanan kita. Sedangkan Qatar di bawah pelatih Alvaro Mejia langsung mengusung formasi 4-2-3-1, formasi yang sangat viral belakangan ini guys ya, dan memang sangat agresif ya. 2 gelandang bertahan jadi tameng, 3 gelandang serang plus 1 striker. Senjata utama mereka adalah switch play cepat yang memindahkan bola dari sayap kiri ke kanan atau sebaliknya untuk membuka celah para pemain bertahan kita ya nantinya. Strategi ini tuh terbukti efektif di babak pertama pada saat mereka melawan Jepang guys. Kekuatan Qatar yang saya lihat dari pertandingan pertama mereka melawan Jepang, pertama ada di agresivitas di awal-awal pertandingan ya. Mereka mampu mencetak gol lebih dulu bahkan lawan tim sekelas Jepang. Dan yang kedua adalah transisi cepat dan switch play yang membingungkan lawan guys. Namun sekali lagi seluruh kekuatan ada kelemahannya dan Qatar pun sama punya kelemahan. Yang pertama adalah pertahanan terhadap bola mati itu sangat buruk guys ya. Gol-gol Jepang itu banyak lahir dari skema tendangan bola mati ya. Dan yang kedua, stamina menurun drastis di babak kedua. Mereka kebobolan 3 gol setelah jeda babak pertama guys. Dan ketiga, mental mereka itu mudah hancur saat kedudukan berbalik sehingga emosi mereka itu tidak bisa terkontrol guys. Begitu Jepang menyamakan skor, organisasi Qatar langsung kocar kacir guys ya. Sementara Indonesia punya kekuatan di lini pertahanan yang solid. Formasi rapat kita membuat Cina mendominasi penguasaan bola namun gagal mencetak gol guys. Mike Rajasa dan Matthew Baker jadi tembok terakhir yang sangat tangguh bagi tim Garuda. Serangan balik kita juga sangat efektif. 2 gol ke gawang Cina itu menjadi buktinya walaupun 1 gol kita dianulir oleh wasit ya. Tapi kelemahan kita start itu terlambat guys. Sedangkan Qatar itu dari awal sudah connect ya antara lini dan antara pemain. Ini yang harus kita waspadai dan harus kita benahi di pertandingan melawan Qatar nanti ya. Di 30 menit awal lawan Cina permainan kita ini masih kacau dan mudah ditekan. Koordinasi antar lini masih agak rancu sehingga serangan balik itu kadang gagal sebelum sempat dibangun. Yang kedua sekali lagi ketajaman lini depan memang masih perlu ditingkatkan karena banyak peluang kita juga melalui serangan-serangan balik itu
sangat membahayakan. Sempat malah di awal babak pertama itu kita hampir unggul ya, namun karena kesalahan pengambilan keputusan, bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Cina. Agar tidak terpleset melawan Qatar, 3 strategi yang sangat cocok untuk diterapkan oleh timnas U17 kita adalah: pertama ya, rapatkan barisan pertahanan sejak menit pertama ya. Koordinasi dan komunikasi itu sudah harus terbentuk. Jangan kasih ruang untuk switch play-nya Qatar. Antisipasi transisi cepat mereka. Ingat ya, Qatar bisa menjebol gawang Jepang di menit 20-an ya. Ini yang sangat berbahaya, guys. Yang kedua itu kita harus memaksimalkan bola-bola mati. Ini titik terlemah Qatar karena kebanyakan gol dari Jepang kemarin itu awalnya itu dari tendangan-tendangan bola mati. Yang ketiga adalah sabar menunggu dan mencari celah serta memanfaatkan serangan balik dengan maksimal. Kita tahu Qatar butuh kemenangan untuk menjaga peluang mereka lolos dari fase grup ya. Mereka pasti akan menekan kita habis-habisan, guys. Semakin terbuka pertahanan mereka, semakin besar peluang kita untuk menusuk lewat serangan balik cepat. Namun sekali lagi kita harus memanfaatkan kesempatan sebaik-baik mungkin, karena setiap kesempatan kita itu bisa berbuah menjadi gol. Yang penting kita fokus dan sabar dalam membangun serangan. Prediksi saya Indonesia bisa menang dengan skor 1-0, tapi hasil imbang 1-1 atau 0-0 pun sudah sangat aman untuk langkah kita ke perempat final, guys ya. Apalagi jika Jepang berhasil menang melawan Cina, hasil imbang sudah cukup untuk memastikan tiket kita ke Piala Dunia U17. Pesan penting, jangan panik saat Qatar menekan di awal, bertahan dengan disiplin ya. Jangan sampai kebobolan dahulu karena ini sangat berbahaya untuk kita. Setelah babak kedua mereka akan kehabisan energi. Saat itulah kita gaspol dengan serangan balik cepat ya. Bikin bingung pertahanan mereka seperti yang Jepang lakukan. Itu analisis saya. Bagaimana dengan analisis kalian, guys ya? Boleh taruh di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran silahkan juga ditaruh di kolom komentar. Atau kita mau berdiskusi juga lebih nyaman lagi, silahkan ditaruh di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah mau subscribe channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau like video ini. Jangan lupa saksikan pertandingan adik-adik kita melawan Qatar ya. Dan doakan kemenangan untuk tim kita. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.